ada temuan penggunaan anggaran triliunan rupiah yang digunakan pemerintahan Joko Widodo untuk membayar influencer dalam rangka mempromosikan kebijakan. Setidaknya berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch, ICW, total anggaran belanja pemerintah pusat di rezim Jokowi ini dalam aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun. Anggaran umum meliputi berbagai hal, tidak cuma soal influencer, tapi juga infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan di ranah digital, entah pengadaan komputerkah atau media sosialkah, itu juga masuk dalam kategori ini, ujar peneliti ICW, Egy Primayotha saat konferensi pers bertajuk Rezim Humas, berapa miliar anggaran influencer yang diselenggarakan ICW, Kamis, 20/8. Rinciannya, pada 2014 sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 609 juta, 2015 sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 5,3 miliar, 2016 sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 606 juta, pada 2017 sebanyak 24 paket pengadaan dengan nilai Rp 535,9 miliar. Selanjutnya, pada 2018 sebanyak 42 paket pengadaan dengan nilai Rp 247,6 miliar, 2019 sebanyak 36 paket pengadaan dengan nilai Rp 183,6 miliar, dan pada 2020 sebanyak 25 paket pengadaan dengan nilai Rp 322,3 miliar. Trennya mulai meningkat sejak tahun 2017, kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2016 jumlah paket pengadaan terkait aktivitas digital masih minim. Paling banyak tahun 2018, tapi secara jumlah nilai paket pengadaan di tahun 2017 paling tinggi mencapai Rp 535,9 miliar, jelas Egy. Dari total Rp 1,29 triliun tersebut, ICW menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun, influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar. Selanjutnya, kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 9,64 miliar, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,22 miliar, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 19,21 miliar, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,18 miliar, YouTube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 344,3 juta dan branding sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar. Sementara untuk anggaran belanja pemerintah pusat terkhusus aktivitas yang melibatkan influencer senilai Rp 90,45 miliar. Dijelaskan Egy, anggaran belanja influencer makin marak sejak tahun 2017. Di tahun 2014 sampai 2016 kami tidak menemukan kata kunci itu, dan mulai ada penggunaannya di tahun 2017 hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya, kata Egy. Rincian penggunaan influencer yakni tahun 2017, ada 5 paket pengadaan senilai Rp 17,68 miliar. Tahun 2018 sebanyak 15 paket pengadaan senilai Rp 56,55 miliar, 2019 sebanyak 13 paket senilai Rp 6,67 miliar dan 2020 sebanyak 7 paket pengadaan senilai Rp 9,53 miliar. Data tersebut dikumpulkan oleh ICW melalui website LPSE dari 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Periode yang ditelusuri ialah sejak kepemimpinan Jokowi. Namun, pengumpulan data baru dilakukan sejak 14 Agustus hingga 18 Agustus dengan kata kunci pencarian di website LPSE diantaranya media sosial atau sosial media, influencer, key opinion leader, komunikasi, YouTube,
Facebook dan sebagainya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, mulai bermunculan di daerah. Diisukan gerakan tersebut nantinya bakal berubah menjadi partai politik. Salah satu pendiri kami, Gatot Nurmantio, tidak secara tegas menampik isu tersebut. Namun dia memastikan dirinya tak mau terlibat jika kami menjadi partai politik. Saya tidak. Jadi ingat, kalau kita berubah jadi parpol, pasti saya tidak ada di situ, kata Gatot usai menghadiri deklarasi kami Jateng DIY di Serengan, Solo, Kamis, 20 Agustus 2020. Menurutnya, kami adalah sebuah gerakan moral. Gerakan tersebut, kata Gatot, bertujuan meluruskan arah bangsa Indonesia. Makanya kami Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia poros, intinya gerakan moral. Karena politik kalau tidak bermoral akan sangat berbahaya, terjadi politik transaksi. Kemudian ada politik yang meluruskan bangsa Indonesia, kata dia. Ditanya isu dirinya bakal maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, Gatot Nurmantio tidak merespons. Dia terus berjalan menuju mobil sambil menyapa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Gatot sebelumnya juga berorasi dalam acara deklarasi kami Jateng DIY di Solo. Mantan Panglima TNI itu menegaskan dirinya menginisiasi pendeklarasian kami bersama sejumlah tokoh, seperti Bahtiar Camsyah, MS Kaban, Rochmat Wahab dan Din Syamsuddin. Saya bukan ikut-ikutan. Saya yang mendirikan, bersama para tokoh lainnya, kata Gatot dalam orasinya di Solo siang tadi. Dia mengaku tergerak untuk mendirikan kami setelah muncul pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, HIP. Dia pun kembali teringat janjinya saat menjadi tentara, yakni untuk setia terhadap NKRI. Ternyata sumpah itu belum saya tunaikan sekarang ini. Seandainya aman, biasa-biasa saja, Pancasila tidak diubah-ubah, saya akan diam. Tetapi kalau ada yang mau mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka saya harus kembali berjuang, ujarnya. Umur saya 60 tahun sehingga itu sudah mendekati maghrib, dosanya banyak. Kalau saya tidak melaksanakan janji sumpah, saya yakin saya pasti di neraka. Maka saya harus bangkit agar kelak di kemudian hari di padang mahsyar, saya sudah berjuang, kata dia. Eksistensi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, tidak berhenti dalam menyampaikan maklumat. Kami akan terus-menerus memberi peringatan, masukan, dan saran kepada para penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun DPR. Namun demikian, inisiator sekaligus salah satu deklarator, Ahmad Yani menggarisbawahi bahwa kami merupakan gerakan moral. Ya, kita akan gerakan moral, bukan gerakan politik praktis. Kita tidak akan berhenti terus-menerus, akan memperingati, akan memberitahu dan mengajak dialog, memberikan solusi dan lain terus seperti itu, ujar Ahmad Yani kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 20/8. Namun, kata Yani, jika penyelenggara baik pemerintah maupun parlemen tetap cuek atas tuntutan rakyat, maka kami akan mengembalikan sikap rakyat sendiri. Tapi kalau tetap saja apa yang dikatakan sumun bukmun umyun fahumul ayarjiun, mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali, dalam terminologi Islam itu, kita serahkan lagi kembali pada rakyat, jelas Yani. Kami sebatas bertugas menampung, menyerap, dan mengagregasi kepentingan rakyat. Jika tugas itu diabaikan, maka selayaknya kami menyerahkan sikap kepada rakyat. Seharusnya kami ini tidak harus ada kalau organ negara, institusi partai dan DPR berjalan sebagaimana mestinya. Ini kan akibat organ negara DPR tidak melaksanakan, malah menjadi bagian dari pemerintah, pungkas Yani. Peneliti ICW, Egy Primayotha mengatakan, pihaknya menemukan data anggaran belanja pemerintah pusat, baik untuk aktivitas digital maupun influencer. Dari data yang diambil ICW di website LPSE di 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum,
yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian rezim Jokowi menggelontorkan dana senilai Rp1,29 triliun untuk aktivitas digital, terkhusus anggaran untuk influencer atau buzzer senilai Rp90,54 miliar sejak tahun 2017 hingga 2020 ini. ICW pun merinci anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital berdasarkan 10 institusi penggunaan anggaran terbesar sesuai dengan LPSM masing-masing institusi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru.